Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Program Ngabuburit hadir kembali dengan berbagai kisah Islami dan tausiah Ramadan. Bersama saya, Farah Adelin. Sebuah bangunan masjid megah dan unik berdiri di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Bangunan ini adalah Masjid Al-Furqon atau juga dikenal dengan Masjid Kubah Pelangi. Bentuk kubah masjidnya ini unik dan terinspirasi dari bangunan katedral di Rusia. Sebuah bangunan masjid megah dan unik berdiri di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Jalan Raya Bandara Soekarno-Hatta, Kelurahan Pajang, Kecamatan Tanggerang, Kota Tanggerang. Bangunan ini adalah Masjid Al-Furqon atau juga dikenal dengan Masjid Kubah Pelangi yang berfungsi sebagai sarana ibadah umat muslim di sekitar Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Uniknya, Masjid Al-Furqon memiliki arsitektur yang tidak biasa dengan bentuk menyerupai bangunan khas Eropa Timur klasik. Paduan warna yang ada di kubah Masjid Al-Furqon terinspirasi dari bangunan terkenal, yakni Katedral Santo Basil yang berada di Moskow, Rusia. Keunikan Masjid Al-Furqon terdapat pada bagian kubahnya, yakni mengerucut dan terdiri dengan berbagai paduan warna. Untuk kubahnya yang mengerucut dengan paduan berbagai warna membuat masjid berdiameter 32 x 36 meter ini terlihat mencolok. Selain itu, Masjid Al-Furqon dilengkapi dengan 4 kubah berwarna hijau dan kuning cerah yang berdiri di antara pepohonan rindang. Masjid unik ini dibangun pada tahun 1995 silam oleh keluarga Haji Zulkirwan Rifai bin Ahmad Rifai. Di dalam kubah ini ada bacaan suratul Yasin dari pertama sampai turjaun, tidak kurang sedikit pun dan tidak lebih juga, baik alinea atau barisannya atau batas-batasannya mirip sama sekali dengan bacaan Al-Quran. Lebih ada 8 warna ya, karena setiap belokan itu catnya lain. Itu kurang lebih ada 8 warna cat. Itu ada biru, merah, hitam, kuning, dan putih sebagainya. Itu di bulatan kubahnya itu kalau nggak salah ada kurang lebih ada 8. Tidak hanya disejajarkan dengan bangunan katedral di Rusia, Masjid Al-Furqon seringkali disebut mirip dengan bangunan dari kisah terkenal Negeri 1001 Malam. Sedangkan arsitektur pada bagian dalamnya dihiasi dengan kaligrafi besar pada tiang penyangga dari Masjid Megah 2 lantai tersebut. Sentuhan khas Minang juga terlihat pada bagian 4 menara, jendela, dan pintu kecil yang dirancang bergaya ala Melayu. Lalu langit-langit masjid terlukis bentangan awan sehingga makin membawa kesan megah pada bangunan Masjid Al-Furqon. Meski bukan satu-satunya masjid di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi Masjid Al-Furqon memiliki daya tarik tersendiri yang mengundang rasa penasaran orang-orang terhadap keunikan bangunannya. Ini sih menurut saya ya, pendapat saya ini hanya pendapat saya unik sekali itu untuk masjid ini, tapi untuk beribadah pun rasa nyaman saya sih di sini. Masjid Al-Furqon berdiri di atas lahan seluas 3.000 meter persegi. Untuk luas bangunannya sendiri berukuran 1.500 meter persegi yang dapat menampung hingga 3.000 jemaah. Selain rutin menjadi tempat ibadah karyawan muslim sekitar Bandara Soekarno-Hatta, Masjid Al-Furqon juga kerap dikunjungi oleh warga dari Banten dan Jabodetabek. Tak jarang, Masjid Al-Furqon ini sering mendapat kunjungan wisatawan luar, terutama para warga negara yang berasal dari Timur Tengah. Dede Supandi, JPM TV, Kota Tanggerang, Banten. Usai jeda, kami akan kembali dengan petilasan Syekh Siti Jenar dan cikal bakal Rusun Lemah Lebang. Kembali bersama kami.
Petilasan Mbok Rondo Mori, perempuan penyebar agama Islam di Bojonegoro, ramai dikunjungi masyarakat dan kerap dijadikan sebagai destinasi wisata religi. Petilasan ini dahulu digunakan Mbok Rondo Mori untuk betapa sekaligus menyebarkan agama Islam. Petilasan Mbok Rondo Mori berada di Desa Mori, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Mbok Rondo Mori dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam di wilayah setempat. Lokasi petilasan yang ada di tengah-tengah persawahan membuat warga yang ingin berziarah harus berjalan kaki kurang lebih sejauh 400-an meter dari permukiman warga melalui jalan setapak. Mereka yang datang ke petilasan ini tidak hanya sekedar berdoa, melainkan juga menjadi tujuan destinasi wisata religi serta untuk mengetahui sejarah tokoh Mbok Rondo Mori. Sebelum memasuki dalam petilasan, terdapat sebuah papan kayu yang terpampang di atas pintu masuk. Pintu tersebut bertuliskan aksara Jawa serta huruf balok tertulis nama Nyi Dewi Ulansari. Biasanya bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke petilasan Mbok Rondo Mori, terlebih dahulu harus berwudu ataupun membasuh kaki menggunakan air yang sudah disediakan di samping petilasan. Selain itu ada pula pepacuh ataupun larangan yang tidak boleh dilanggar oleh pengunjung, yakni bagi perempuan yang sedang berhalangan tidak boleh masuk ke dalam petilasan. Mbok Rondo Mori merupakan sebuah nama julukan, sedangkan nama aslinya hingga kini masih dirahasiakan. Alasannya karena masih ada kaitannya dan dengan Wailullah, serta hanya orang tertentu saja yang mengetahui nama aslinya. Alhasil, banyak masyarakat sekitar menyebut tokoh Mbok Rondo Mori dengan berbagai sebutan nama, mulai dari Dewi Namangwulan, Dewi Wulansari, hingga Indah Ris. Imron, tokoh masyarakat setempat menjelaskan, lokasi petilasan Mbok Rondo Mori dulunya digunakan untuk bertapa atau menyendiri. Mbok Rondo Mori memiliki kaitan erat dengan cikal bakal terbentuknya Desa Mori. Bahkan sebagian masyarakat yang akan melaksanakan ziarah ke makam wali seperti Sunan Bonang dan Sunan Giri selalu menyempatkan diri terlebih dahulu mengunjungi petilasan Mbok Rondo Mori. Petilasan Mbok Rondo Mori pertama kali ditemukan pada masa pemerintahan Desa Mori sebelumnya, hingga saat ini keturunan kepala desa ke-10. Kedatangan Mbok Rondo Mori sampai di Desa Mori untuk mensucikan diri dengan cara menyendiri atau bertapa. Petilasan Mbok Rondo Mori banyak dikunjungi banyak orang dan sering digunakan masyarakat sekitar dengan menjalankan ritual nyadran sebagai cara untuk nguri-nguri budaya leluhur agar tetap ingat dengan sejarah desa. Ya, dulu petilasan Mbok Rondo Mori karena bertapa di sini pada waktu itu. Kalau boleh tahu Mbok Rondo Mori ini ada kaitannya seperti apa Pak dengan di desa ini? Ya istilahnya yang buka Desa Mori ini, dan yang Desa Mori pertama kali sebelum ada gong liwang-liwungan, masih seperti persawahan, jadi masih banyak tanaman-tanaman yang besar dulu. Jadi itu bertapa di sini. Hingga kini banyak sebagian orang mengunjungi petilasan Mbok Rondo Mori. Mereka yang datang tidak hanya untuk berdoa, melainkan juga sebagai tujuan destinasi wisata religi, serta untuk mengetahui silsilah sejarah Mbok Rondo Mori. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro. Selain petilasan Mbok Rondo Mori, di Kabupaten Bojonegoro terdapat sebuah petilasan Syekh Siti Jenar yang lokasinya berada di tengah-tengah persawahan. Di tempat petilasan ini, Syekh Siti Jenar ini juga melakukan syiar agama Islam. Tempat ini juga menjadi cikal bakal Dusun Lemah Bang. Di Dusun Lemah Bang, Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro terdapat sebuah petilasan yang menjadi tempat persinggahan Syekh Siti Jenar. Ia lahir di Persia sekitar tahun 1404 Masehi. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Untuk menuju ke petilasan dapat menempuh jarak sekitar 12 km dari pusat kota Bojonegoro.
Petilasan Syekh Siti Jenar berada di dalam sebuah bangunan tembok berukuran sekitar 6 x 4 meter yang dibangun untuk menjaga keberadaan petilasan. Jika masuk di dalam bangunan, terdapat bangunan lagi terbuat dari kayu yang di dalamnya terdapat sebuah petilasan Syekh Siti Jenar. Keberadaan petilasan ini dahulu digunakan Syekh Siti Jenar sebagai tempat peristirahatan atau persinggahan yang digunakan Syekh Siti Jenar untuk beribadah, seperti wirid dan mengaji warga sekitar Kecamatan Balen. Di tempat petilasan ini, Syekh Siti Jenar juga melakukan syiar agama Islam. Saat itu tahunnya era sekitar tahun pada sama dengan Wali Songo ya, era Kerajaan Demak Bintoro, bahwa beberapa kali memang Kanjeng Syekh Siti Jenar itu berguru ke Gresik sama ke Surabaya. Itu menurut beberapa cerita. Nah, mbah-mbah dulu meyakini di sini ini sebagai tempat pelerenan atau peristirahatan. Namun bukan istirahat seperti pada dasarnya manusia sekarang ya. Jadi saat itu ketika melakukan pelerenan di sini, Kanjeng Syekh Siti Jenar itu juga melakukan ritual wirid, mengajar ngaji, ataupun tukar kauruh dengan warga-warga yang ada di sekitaran sini. Meski belum diketahui kapan Syekh Siti Jenar bersinggah di tempat ini, namun sebagai salah satu bentuk peninggalan yang menunjukkan bukti sejarah, terdapat peninggalan Dusun Lemabang yang masih ada erat kaitannya dengan Syekh Siti Jenar. Lemabang sendiri memiliki arti lemah atau tanah itu siti, sedangkan abang atau kemerahan itu jenar. Selain itu, di beberapa tempat terdapat pula petilasan Syekh Siti Jenar di Pekalongan yang ada kaitannya dengan Syekh Siti Jenar. Hingga kini banyak warga dari wilayah Bojonegoro maupun luar Bojonegoro seperti Rembang, Tuban, Pasuruan, Jakarta hingga Bandung berdatangan ke petilasan Syekh Siti Jenar. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro, Jawa Timur. Perajin ukiran kaligrafi kayu jati di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur meraup untung selama bulan suci Ramadan. Peningkatan pesanan ini karena adanya tradisi umat Muslim menghias rumah untuk menyambut Lebaran. Inilah suasana di galeri milik Sutrisno yang berada di Jalan Pemuda, Gang Yakub, Desa Ngampel, Bojonegoro, Jawa Timur. Sejumlah pekerja pengrajin ukir nampak sibuk sejak awal bulan Ramadan. Mereka harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan pesanan. Jika biasanya setiap pengrajin hanya mendapat 5 pesanan ukiran kaligrafi, memasuki bulan suci Ramadan, pesanan terhadap ukiran ayat suci meningkat hingga 200%. Pesanan pun datang dari berbagai daerah seperti Palangkaraya, Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Harga ukiran kaligrafi berbahan kayu jati memang terbilang lumayan mahal, berkisar antara 5,5 juta hingga 20 juta rupiah, tergantung ukuran dan kesulitan motif ukiran. Ya, alhamdulillah lumayan mas, ada peningkatan ya sekitar mungkin 200%. Agak rame nih. Dibanding tahun kemarin nih? Iya, dibanding tahun kemarin. Nah, ini paling banyak pesanannya berupa apa nih Pak? Rata-rata kaligrafi, Asmaul Husna, ayat kursi, terus mimbar apa itu, untuk tempat Al-Quran itu. Ya, lumayan. Itu harga jualnya berapa itu Pak per ini? Tergantung mas, tergantung ukuran, kisaran dari harga 5 juta sampai 20 juta. Tergantung besarnya juga sama motif ya. Peningkatan pesanan ini dipicu kebiasaan umat Muslim menghias rumah untuk menyambut Lebaran. Ornamen bernuansa Islam dipercaya dapat menambah suasana hikmat saat Lebaran bersama keluarga. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro, Jawa Timur. Tausiah Ramadan bersama Ustadz Iman Sulaiman akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di program Ngabuburit.
Ramadan merupakan bulan tilawah dan tadarus Al-Quran dikarenakan di bulan suci ini pula kitab suci umat Islam Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tausiah Ramadan kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Iman Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, dan terus selanjutnya kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan ini adalah bulan mulia dan bulan yang termulia dari bulan-bulan yang lainnya. Ada beberapa alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan ini menjadi bulan mulia. Di antara alasan-alasan yang bisa kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan ini menjadi bulan termulia dari bulan-bulan yang lainnya adalah yang pertama, bahwa di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan inilah unzila fihi Al-Quran, diturunkan Al-Quran, di mana Al-Quran itu diturunkan tujuannya adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan juga penjelasan untuk menerangkan minal huda wal furqan, mana yang dijadikan sebagai petunjuk, dan juga Al-Quran ini dijadikan sebagai pembeda mana yang benar dan mana yang salah. Dan dengan Al-Quran inilah menjadi sebuah perubahan sangat penting bagi kehidupan umat manusia, di mana kita tahu semua bahwa Al-Quran ini diturunkan dikala di waktu masa itu adalah masa yang sangat jauh daripada norma-norma, daripada aturan-aturan yang sudah diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masa jahiliyah, masa kebodohan, masa jauh daripada pengenalan terhadap Al-Islam. Al-Quran turun menjadi sebuah perubahan besar dari masa jahiliyah kepada nur cahaya ilahi Rabbi. Para pemirsa azanillahu wa iyyakum, di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan, dan mulai inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebuah perubahan di muka bumi ini. Maka dengan itu, para pemirsa azanillahu wa iyyakum, menunjukkan kepada kita semuanya bahwa apabila kita memperhatikan Al-Quran, apabila kita selalu membaca, mengikuti dan menerapkan serta mengaplikasikan isi daripada Al-Quran, maka yakinlah hidup kita akan mulia. Karena ternyata fakta membuktikan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Kita tahu ada
kota yang kota itu disebut oleh seluruh umat manusia itu menjadi kota suci. Ternyata dilihat dari tempat di mana tempat itu menjadi suci adalah tempat diturunkannya Al-Quran, yaitu Makkah dan Madinah. Kemudian ada satu malam yang ini adalah malam terbaik dari seluruh malam yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar itu adalah malam termulia? Karena di malam itulah Al-Quran diturunkan. Nabi Muhammad SAW adalah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kenapa? Karena memang Al-Quran turun melalui beliau SAW. Dan bulan menjadi bulan termulia adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Maka para pemirsa azanillahu wa iyyakum, marilah kita sama-sama untuk menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan Al-Quran, bulan untuk lebih banyak kita bersinggungan, berkomunikasi dengan Al-Quran. Karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan, dan yakinlah sekali lagi, kalau kita ingin mulia, maka hiduplah bersama Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa lebih terus berdekatan dengan Al-Quran, lebih berkomunikasi dengan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini. Kita jadikan menjadi momentum terbaik bagi kita untuk lebih banyak berkomunikasi dengan Al-Quran, karena sekali lagi Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai sudah ngabuburit hari ini, saya Farah Adain mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berbuka puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.